Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk belajar daring online ya. Jadi walaupun mungkin kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, Ibu mau kalian tidak berkurang rasa semangatnya untuk mengikuti pembelajaran daring online ya. SMK bisa, SMK hebat. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi fisika masih di bab 1 ya, masih tentang besaran dan satuan ya. Jadi, Ibu akan melanjutkan subbabnya yaitu mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Apakah konsep dari angka penting dan notasi ilmiah ya? Jadi, bilangan hasil perhitungan itu tidak selalu menghasilkan nilai yang bulat. Jadi, bahkan tidak sedikit dari hasil perhitungan itu tidak ada habisnya ya, memiliki nilai yang sangat besar. Jadi, misalnya pada bilangan pi ya, yang biasa digunakan di perhitungan fisika dan matematika, jika dinyatakan dalam bentuk desimal ya pi itu adalah sama dengan 22/7 yang didesimalkan menjadi 3,141592653 dan sekian-sekian ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, misalnya pada perhitungan menghitung keliling lingkaran, luas lingkaran ya, biasanya diambil angka pembulatan. Jadi pi itu cukup ditulis dengan angka desimal 3,14 ya. Jadi aturan dalam pembulatan itu mengikuti aturan yang ada di dalam dunia sains ya. Jadi aturan itu mengikuti aturan penulisan angka penting ya anak-anak ya. Jadi melalui aturan angka penting ini kita akan mampu melakukan pembulatan sesuai dengan kaidah sains. Nah, ukuran benda di bumi itu juga beraneka ragam. Ada yang memiliki massa sangat besar, kemudian ada juga yang memiliki massa sangat kecil ya. Untuk menyatakan ukuran benda ini, maka dibuatlah suatu notasi ya yang disebut dengan notasi ilmiah. Dengan menggunakan notasi ilmiah ini, penulisan massa benda yang sangat kecil dan sangat besar akan bisa menjadi lebih sederhana ya anak-anak ya. Nah, sekarang apakah pengertian angka penting? Ya, jadi angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur dalam sebuah percobaan itu disebut dengan angka penting ya. Angka penting ini sering disebut juga dengan angka tidak eksak ya, karena hasil pengukurannya memiliki hasil dari pengukuran sebuah percobaan memiliki nilai error ya anak-anak ya. Jadi angka penting itu terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran atau angka tidak pasti. Nah, adapun aturan penulisan angka penting ya itu diantaranya yang pertama, untuk semua angka yang bukan 0 ya, semua angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting ya. Contohnya 431,5 itu mengandung 4 angka penting ya. Jadi 4315 mengandung 4 angka penting karena di situ tidak ada angka 0 ya. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu merupakan angka penting ya. Jadi nilai angka penting dari 81,002 gram itu mengandung 5 angka penting karena 0 diapit oleh angka bukan 0. Jadi itu merupakan angka penting ya anak-anak ya. Kemudian aturan yang ketiga itu jika angka 0 berada di sebelah kanan, angka bukan 0 itu merupakan angka penting, kecuali jika ada penjelasan lain. Contohnya,
8.200 gram. Itu mengandung 4 angka penting ya. Jadi 8200 ya anak-anak ya. Jadi 4 angka penting. Kemudian di situ ada penulisan 8200 di mana 0 setelah angka 2 itu ada ditandain ya, ditandain, digaris bawahin. Itu jika begitu, itu hanya mengandung 3 angka penting ya, anak-anak ya. 0 yang digaris bawahi itu bukan merupakan angka penting. Kemudian aturan yang keempat, jika angka 0 berada di sebelah kiri angka bukan 0, tetapi tidak didahului oleh angka yang bukan 0, maka dia tidak termasuk angka penting. Jadi, angka penting dari nilai 0,0026 kg itu mengandung 2 angka penting. 2 angka penting dari angka 2 dan 6 saja. Jadi 0 yang di sebelah kiri itu bukan merupakan angka penting ya anak-anak ya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan bagaimana aturan berhitung dengan menggunakan angka penting ya. Misalnya yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Banyaknya angka penting dari hasil penjumlahan atau pengurangan itu ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi, misalnya 65,7 itu ketelitiannya hingga 1/10 ya. 12,21 ketelitiannya hingga 1/100. Jika dijumlahkan, angka keduanya itu menghasilkan 77,91 ya anak-anak ya. 77,91. Jadi banyaknya angka taksiran di atas itu ada 2 ya. Ada 2. Namun ya, ada 2 ya. Namun jika penulisan ini ya, aturannya hanya menggunakan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi 65,7 inilah digit angka yang paling sedikit ya anak-anak ya. Jadi jika dijumlahkan menghasilkan angka 77,9 ya. Jadi berdasarkan aturan penulisan angka penting pada penjumlahan dan pengurangan, angka penting hasilnya hanya boleh memiliki 1 angka taksiran ya, seperti itu ya. Jadi ini ya yang paling sedikit ya, 1 digit angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya, yang kedua itu untuk perkalian dan pembagian ya. Angka penting hasil perkalian atau pembagian itu ditulis sesuai angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan atau dibagi ya. Jadi ditulis sesuai angka penting yang paling sedikit dari bagian yang dikalikan. 6,25 contohnya ya, ini memiliki 3 angka penting. Sedangkan 0,25 memiliki 2 angka penting ya. 6,25 itu memiliki angka penting 6, 2, dan 5 ya, 3 angka penting. 0,25 itu memiliki 2 angka penting yaitu 2 dan 5. Jika dikalikan ya, bilangan ini itu menghasilkan 1,5625 sehingga bisa dituliskan menjadi 1,5 saja ya, dengan memiliki 2 angka penting ya. Karena angka penting di sini ditulis paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Jadi paling sedikit ini 2 ya. 2, maka ditulisnya 1,5 sehingga memiliki 2 angka penting. Kemudian contoh yang kedua anak-anak. Misalnya kita menghitung angka 6,25 ya. Menghitung angka 6,25 dibagi 0,25 ya. 6,25 ini memiliki 3 angka penting dan 0,25 ini memiliki 2 angka penting. Jadi hasilnya adalah 25. 25 itu memiliki 2 angka penting. Nah, kemudian untuk penarikan akar. Penarikan akar itu ditulis sesuai dengan angka penting yang ditarik akarnya ya. Contohnya akar 85 ya. Akar 85 ya, ini memiliki 2 angka penting ya. Itu menghasilkan 9,2195. Karena memiliki 2 angka penting, penulisannya cukup ditulis 9,2. Karena 9,2 ini memiliki 2 angka
penting ya anak-anak ya. Kemudian pemangkatan. Hasil pemangkatan angka penting itu ditulis sesuai dengan angka penting yang dipangkatkan. Sesuai dengan angka penting yang dipangkatkan ya. Angka penting dari yang dipangkatkan ini 2,1 adalah dua angka penting ya. Kemudian kalau dikuadratkan menghasilkan 4,41 ya. Jadi hasil perpangkatan karena di sini memiliki dua angka penting cukup dituliskan 4,4 saja ya. Jadi sama-sama memiliki dua angka penting. 2,1 memiliki dua angka penting dan 4,4 memiliki dua angka penting. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Ya. Untuk apa sih notasi ilmiah itu digunakan gitu ya? Jadi begini konsepnya. Elektron itu memiliki massa yang sangat kecil ya anak-anak ya. Yaitu 0,000000 sekian 9109 kg. Sedangkan bumi memiliki massa yang sangat besar, yaitu 6,000 sebanyak 24 ya nolnya ya, kilogram. Penulisan bilangan ini tentunya sangat tidak praktis ya anak-anak ya. Untuk itu penting sekali penulisan notasi ilmiah dilakukan. Jadi notasi ilmiah ini dilakukan untuk mempermudah penulisan bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil sehingga menjadi nilai yang lebih sederhana. Nah, cara penulisan notasi ilmiah ya, misalnya di sini ada notasi A dikalikan 10 pangkat N, di mana A merupakan angka penting dari bilangan ya. Nilai A itu bisa merupakan bilangan real, di mana A adalah kurang dari atau sama dengan min 10 atau sama dengan 10. Ya, jadi A merupakan angka penting dari bilangan tersebut. Sedangkan N ya, N adalah bilangan bulat. Sehingga penulisan massa elektron dan massa bumi ya, yang sebelumnya itu dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Massa elektron 0,0000 sekian 9109 itu bisa dituliskan dengan notasi ilmiah menjadi 9,109 kali 10 pangkat min 31 ya anak-anak ya. Karena jika kita hitung antara 0, hingga ke 9,1 ini sebanyak 31 langkah ya. Jadi jumlah elektronnya 9,109 kali 10 pangkat min 31. Kemudian massa bumi itu adalah 6,000 sekian ya, sampai jumlah nolnya itu ada 24, maka penulisan menggunakan notasi ilmiah cukup ditulis dengan 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, ini ada soal kuis, tolong kalian kerjakan dengan menggunakan cara atau alasan seperti yang Bu Waki jelaskan di slide sebelumnya. Oke, pertemuan hari ini Ibu selesaikan sampai di sini dulu ya. Ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa if we never try, we will never know. Yang artinya jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk terus belajar, jangan sampai kita menyerah untuk belajar. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak.